Oke, sekali lagi selamat datang semuanya. Selamat datang di workshop Cardano Indonesia. Setiap minggu pertama, di workshop kali ini kita akan ngebahas mengenai self-sovereign identity, digital identity, sama Atala Prism dari Cardano Blockchain. Oke, hari ini hostnya saya, dan pembicaranya juga saya, Andreas, dari komunitas Cardano Indonesia, dan dibantu oleh teman saya di sini, Bro Andre Cahyadi. Mungkin Bro Andre bisa perkenalan diri dulu. Halo, selamat sore semuanya. Terima kasih sudah datang ke meetup kita hari ini. Dan semoga meetup kita hari ini memberikan wawasan baru ke teman-teman semua mengenai SSID dari Cardano. Thank you. Oke, terima kasih Bro Andre Cahyadi. Di sini juga ada beberapa tim dari komunitas Cardano Indonesia, ada Bro Dani, Bro Kalibun, Bro Dion, Bro Yan, dan terima kasih juga support dari teman-teman semua. Oke, mungkin kita mulai aja. Sambil menunggu kawan-kawan yang lain, saya share screen dulu. Oke, udah kelihatankah ininya, presentasinya? Ya, sudah kelihatan. Oke, jadi hari ini temanya ngebahas mengenai apa sih self-sovereign identity, kenapa sih self-sovereign identity ini penting, kemudian apa Atala Prism yang dibawa sama Cardano Blockchain. Oke, kita masuk ke slide berikutnya. Jadi agenda hari ini, seperti yang kawan-kawan bisa lihat di slide presentasi, kita mulai dari pengenalan mengenai SSI. Sorry, ini slide-nya bahasa Inggris, kemarin saya bikinnya bareng teman saya yang dari Brasil. Dia harusnya datang hari ini, cuman belum datang orangnya, ya udah nggak apa-apa. Ntar saya akan terjemahkan juga. Jadi, terus kita bahas juga, apa sih bedanya self-sovereign identity SSI sama NFT? Kenapa kita nggak pakai NFT buat digital identity? Nah, itu ntar ada juga penjelasannya. Kemudian, apa sih kredensial verifiable ini? Sama decentralized identifiers. Kemudian kita jelasin juga issuer yang ngeluarin DID, yang ngeluarin kredensialnya, holder kita sebagai pemegang, kemudian verifier, third party yang pingin ngecek data kita, antara government, polisi, atau bar, ataupun toko-toko. Kemudian ada penjelasan mengenai Atala Prism, saya juga akan jelasin, ada demonya di Google Play, teman-teman juga bisa ntar coba ikutan. Kemudian saya jelasin salah satu use case. Use case-nya ada banyak, mulai dari KYC, terus di government sendiri, untuk ntar yang saya jelasin penggunaan untuk animals, pets, dan guardianship. Terus kita di akhir ada sesi Q&A. Nah, di tengah-tengah sesi, seperti biasa, kita akan undi 2 pemenang, masing-masing dapat door prize sebesar 10 EDA. Dan di akhir sesi, kita juga akan mengumumkan 2 pemenang untuk pertanyaan terbaik. Masing-masing dapat sebuah NFT dan 2 EDA. Oke, hari ini workshopnya durasinya cukup singkat, 1,5 jam aja. Jadi ntar saya akan bawain sekitar 45 menit, kemudian sisanya Q&A, lebih banyak tanya jawab, dan juga kita akan jawabin pertanyaan teman-teman sama demo. Oke. Bro Andre, nanti kalau ada yang datang di admit aja. Thank you. Oke, siap. Oke, mungkin saya exit dulu. Ini buat teman-teman yang tertarik, bisa ngecek aja langsung websitenya Atala Prism, saya share di chat sebentar. Kemudian kalau pingin lihat aplikasinya, ini masih di testnet, belum jalan, bisa cek ini juga, Google Play Store. Saya kasih share linknya dulu. Oke. Ini ada buku yang kita pakai. Ini satu-satunya buku pedoman untuk self-sovereign identity karena kita masih baru. Ini dibikin oleh Alex Preschat. Ntar saya juga jelasin. Yang menarik lagi, mungkin kalau yang developer tertarik, ini ada catatan dari salah satu teman saya yang ikut Atala Prism Pioneer Program juga. Bisa dibaca di sini. Terus saya share di awal aja semuanya biar bisa cek. Yang pengen tertarik mengenai use case-nya atau apa sih sovereign identity buat beginner, bahasa Inggris bisa cek ini juga. Oke, saya lanjut dulu. Oke, udah kelihatan lagi slide-nya ya. Oke, jadi saya jelasin dulu visinya Atala Prism ini apa sih. Jadi visinya dia adalah
mau membangun dunia di mana setiap individu itu bisa memiliki kontrol penuh terhadap identitas mereka sendiri, didukung oleh teknologi. Nah, Atala ini sebenarnya adalah produk dari input-output global atau produk dari si IOG atau Cardano. Nah, itu ada 3 produknya sebenarnya. Satu, Atala Prism, itu teknologi untuk digital identity. Terus Atala Scan, itu untuk mengecek apakah barang yang diproduksi itu asli atau enggak. Itu sekarang udah dipakai sama New Balance, sepatu New Balance. Kalau teman-teman bisa cek, dia ada produknya di Google Play juga. Itu disupport sama Cardano dan IOG. Kemudian yang terakhir ada Atala Trace, itu kalau nggak salah yang Emurgo sekarang lagi pakai buat supply chain di logistik, kurang lebih kayak gitu. Tapi hari ini kita hanya ngebahas Atala Prism aja untuk digital identity. Kalau ada pertanyaan, bisa tulis di chat, nanti kita akan jawab di Q&A. Thank you. Oke, lanjut dulu. Slide berikutnya. Sebentar. Oke, jadi misinya apa sih si Atala Prism dari Cardano atau IOG ini? Ya, mereka sebenarnya pengen jadi partner buat inovator, pemerintah, atau perusahaan Fortune 500 untuk membuka peluang penggunaan self-sovereign identity ini untuk membawa inovasi yang berarti bagi komunitas global. Oke, kita mulai aja, nggak perlu lama. Sebenarnya apa sih self-sovereign identity? Kenapa sekarang lagi digadang-gadang oleh banyak government, termasuk Eropa sendiri, EU, sama Kanada, itu kenapa mau pakai self-sovereign identity. Jadi sebenarnya si SSI ini adalah model atau pendekatan di mana setiap individu tuh memiliki kontrol terhadap identitas digital mereka sendiri. Nah, jadi kalau teman-teman lihat di sini adalah kita yang megang data kita sendiri di mobile phone kita atau di wallet digital kita, dan kita yang menentukan apa yang orang lain mau lihat dari data kita. Misalkan sekarang kita punya KTP nih, saya kasih contoh aja. Kita punya KTP, kita masuk ke bar misalkan. Bar itu hanya perlu tahu bahwa kita umurnya di atas 17 tahun kan. Tapi dia karena kita ngasih KTP fisikal kita, KTP bentuk fisik itu, kartu itu, dia bisa ngeliat kita tinggal di mana, kita jenis kelaminnya apa, alamat kita, terus status pekerjaan kita. Sebenarnya yang mereka perlu lihat kan hanya tanggal lahir kita aja, apakah kita udah 17 tahun atau enggak. Nah, dengan adanya si self-sovereign identity ini, yang megang datanya adalah kita, dan kita bisa menentukan atribut atau data mana yang kita mau tunjukin. Kalau bar cuman pengen lihat kita 17 tahun, ya kita cuma kasih nama, dan kita kasih nomor ID KTP kita, dan kita kasih tanggal lahir kita. Data-data lainnya kita nggak perlu kasih ke mereka. Nah, itu keuntungannya si self-sovereign identity. Ntar saya akan jelasin benefit atau keuntungannya di slide-slide berikutnya. Nah, yang jadi problem sekarang adalah kita sebagai user di internet, kita tuh harus keep track atau nyimpan data kita di setiap di setiap website yang memerlukan account. Kita misalkan contohnya nih, kita bikin 191 username dan password. Kan sekarang jadi pusing kan, kita harus punya password manager lah, kita harus simpen lah di Google, atau kita catat di kertas, kayak gitu. Oke, lanjut dulu aja. Oke, slide-nya kenapa nggak geser? Oke, nah sebelum masuk ke penjelasan lanjutan, saya jelasin dulu. Sekarang digital identity itu ada 3 model. Yang kita tahu dan sering dipakai itu yang centralized identity model, nggak ada gambarnya di sini, tapi centralized identity model ini yang biasa dipakai pemerintah untuk bikin KTP kita, bikin paspor, strategi mengemudi, invoice, Facebook login, atau Twitter handle. Nah, jadi kita harus punya password dan kita harus punya username. Itu yang paling standar. Ini yang pertama kali internet pakai. Dan datanya disimpan di masing-masing website. Jadi kayak Google punya database-nya sendiri, Twitter punya database-nya sendiri, pemerintah punya database-nya sendiri, semua centralized. Oke? Nah, ini saya bisa nunjukin ini nggak ya? Lupa tuh yang merah-merahnya di mana sih? Oke, anyway, lanjut dulu. Yang kalau federated identity model ini adalah upgrade lanjutannya. Ini beberapa tahun terakhir juga dipakai di internet. Ini yang mungkin teman-teman taunya sebagai single sign-on, SSO. Nah, ini gambarnya. Sebentar, saya penasaran. Bro Andre tahu nggak? Oke, ini ada ya. Oke, ini yang ini.
Ini single sign-on. Jadi kalau teman-teman tahu, sekarang itu daripada pusing-pusing masuk ke website tertentu dan bikin user account, sekarang kalau websitenya support single sign-on, misalkan pakai Google, atau pakai Facebook, atau pakai Twitter, GitHub, LinkedIn, kalian tuh tinggal login ke klik button ini, kemudian login pakai account yang udah kalian buat di salah satu ini, atau yang disupport sama websitenya. Itu yang disebut federated identity model. Nah, yang kita mau bawa adalah decentralized identity model, di mana kita itu nggak lagi bikin account seperti ini, tapi kita pakai blockchain atau kriptografi, punya public dan private keychain, dan kita menggunakan peer-to-peer relations. Nah, targetnya si SSI ini adalah mengubah semua kredensial. Kredensial itu adalah ini kayak kartu tanda pengenal, kartu-kartu fisik ini, kita ubah menjadi digital credentials, menjadi verifiable credentials yang disimpan di digital wallet di mobile phone kita atau di laptop. Seperti itu targetnya. Oke, lanjut dulu. Nah, keuntungannya apa sih? Satu, data kita itu kita hanya simpan. Bentar nih, gimana cara ngilanginnya? Clear dulu. Oke, jadi kita cuma store data yang kita perlukan aja. Kemudian yang kedua, kita tuh juga mau abolish multiple password. Kita cuma perlu tahu satu password di digital wallet kita. Kalau selama ini kita harus tahu password Google kita, password Facebook, dan macam-macam menggunakan password manager. Kalau sekarang, kita cuma perlu tahu password wallet kita, dan semua credentials itu ada di digital wallet kita. Nah, kemudian bisa dibaca satu persatu. Yang buat saya sih lebih ini, privasi sama security. Kalau mau detailnya, itu ada di website yang tadi saya share, yang untuk beginner. Di situ ada banyak penjelasan juga, benefitnya apa. Tapi kurang lebih, buat saya ini sih. Saya bisa tahu data apa yang saya mau kasih ke orang lain, dan saya ngontrol. Dan datanya itu saya pegang sendiri, ada di blockchain. Dan orang lain nggak bisa ngeliat kalau saya nggak kasih otorisasi. Sedangkan kalau yang centralized, data saya kalau di-hack, si Google-nya di-hack, Facebook-nya di-hack, data saya langsung hilang semua. Dan salah satu contohnya adalah, kalau misalkan Google, dia punya 50 juta pengguna. Kalau dia kena hack, data 50 juta pengguna ini akan kesebar aja. Kalau di self-sovereign identity atau di blockchain, kalau hacker mau nge-hack, dia harus nge-hack 50 juta wallet yang berbeda. Jadi karena setiap wallet itu punya kriptografinya sendiri, jadi bukan cuma nge-hack satu database, dia harus nge-hack masing-masing wallet ini. Jadi akan lebih susah buat hacker ngambil data banyak orang. Oke, mungkin bisa di-mute dulu yang belum di-mute. Mungkin Bro Andre Cahyadi bisa bantu. Thank you. Oke, kita lanjut dulu aja. Nah, pasti teman-teman nanya dong, kan sekarang ada NFT ya, kenapa kita nggak pakai NFT aja nih buat digital identity kita? Yang belum tahu NFT itu apa, NFT itu adalah non-fungible token. Mungkin saya bisa share di sini. Non-fungible token itu seperti ini nih. Kelihatan nggak? Mungkin saya bisa share linknya. Sebentar. Kalau teman-teman yang belum tahu pakai Blockchain Explorer, ini ada namanya pool.pm. Pool.pm ini kita bisa ngecek pergerakan transaksi di blockchain Cardano, sama kita bisa ngecek NFT juga. Kita cek aja walletnya si Cardano Indonesia, treasury-nya. Nah, pasti ada teman-teman nanya kan, kayak kenapa nggak pakai NFT aja nih buat digital identity? Kan saya juga bisa bikin nih kayak kartu membership. Nah, kita coba aja nih, misalkan ini deh. Misalkan ya, ini contoh wallet kita. Kan kita bisa taruh data nih di dalamnya. Bisa taruh gambar, bisa taruh data. Misalkan nama Andreas, alamat di mana, atau misalkan nomor membership-nya berapa. Nah, kenapa kita nggak pakai NFT? Kalau pakai NFT, problemnya adalah data ini di blockchain bersifat public. Setiap orang bisa ngelihat. Jadi setiap orang bisa ngelihat langsung data saya. Padahal tadi si SSI mau bawanya adalah saya hanya akan ngasih data yang saya ingin tunjukkan aja, nggak semua data kayak gini. Kalau ini sama aja kayak pakai kartu biasa, semua orang langsung bisa lihat data-data saya.
Nah, itu kenapa kita nggak pakai NFT. Kalau NFT public, sedangkan SSI itu dari kita, begitu ada verifier minta kredensial kita, kita harus approve dulu data, dan kita kasih checkbox, data mana yang mau kita tunjukin. Oke, kurang lebih seperti itu. Saya lanjut dulu, balik sebentar. Oke, salah satunya itu, jadi SSI itu untuk proof, kebanyakan untuk digital identity, sedangkan NFT itu biasanya dipakai untuk merepresentasi kepemilikan kita terhadap suatu barang. Nah, itu bisa antara rumah. Biasanya NFT dipakai lebih ke arah, saya punya sertifikat rumah di Jakarta, atau apartemen di Jakarta. Nah, itu bisa dalam bentuk NFT, dan semua orang bisa ngecek. Itu nggak masalah, karena datanya kan jelas. Dan nggak perlu kita hide juga. Atau kita bisa kayak digital thing, kayak digital arts, contohnya Spacebuds, NFT di Cardano, atau macam-macam. Atau ide, misalkan kayak kita punya intellectual property, atau apapun, itu bisa dalam bentuk NFT. Nah, yang masuk ke SSI ini contohnya apa aja sih? Kayak misalkan data-data edukasi kita. Nah, sekarang yang lagi dibawa sama Cardano itu, dia tuh sama Ministry of Education-nya Ethiopia, atau Ministry apa sih? Kementerian Pendidikannya Ethiopia adalah menggunakan Atala Prism atau Cardano blockchain untuk menyimpan data-data ijazah dan nilai raport anak-anak di Ethiopia, kurang lebih seperti itu. Nah, itu bisa data kesehatan dan macam-macam juga sih. Karena kita kan data kesehatan, misalkan kita di ronsen, kita ada track record-nya. Nah, itu disimpan dalam bentuk verifiable credentials, disimpan di digital wallet kita, dan nanti kalau kita ke dokter atau ke rumah sakit, kita bisa ngasih data yang hanya kita mau kasih aja ke dokter tersebut. Dokter nggak perlu tahu data-data yang kita nggak mau kasih. Bisa seperti itu ke depannya. Oke, kalau ada pertanyaan, silakan tulis di chat aja. Sebentar, ini kenapa keluar lagi? Oke. Yep. Jadi kalau intinya SSI itu solusi untuk semua yang relate, yang ada hubungannya dengan identitas. Sedangkan NFT itu merepresentasi kepemilikan kita terhadap sesuatu, terhadap barang yang ada, barang fisik, misalkan kayak New Balance, dia sepatunya gitu. Nah, ini sepatu kita, nah itu bisa pakai NFT aja. Nah, terus kenapa sih SSI ini important? Kita nggak usah ngeliat yang sebelah kiri, kita ngeliat aja nih gambarnya. Saya lebih pentingin gambarnya. Kalau decentralized atau federated model, di mana tadi si Google atau pakai single sign-on, itu yang ngontrol masih si issuer-nya sama yang verifier-nya. Issuer nih, misalkan Google ngeluarin, kita bikin account di Google. Kemudian verifier nih kayak third party apps, atau misalkan website yang pakai single sign-on-nya si Google. Itu langsung antara si issuer sama verifier, si user-nya ini masih di luar. Dia nggak megang datanya ada di si Google atau di Facebook, ya kita nggak bisa apa-apa. Sedangkan yang mau dibawa atau digadang-gadang oleh si self-sovereign model ini, kita sebagai user, itu kita yang di tengah-tengah nih. Si issuer kalau mau ngeluarin sesuatu, harus berdasarkan approval kita. Si verifier kalau mau dapetin data, misalkan nama, alamat, atau KTP kita, atau ijazah kuliah S1 kita harus ngasih datanya ke si verifier. Nah, di bawahnya ada registry, ntar saya jelasin juga trust registry itu apa. Dia adalah lembaga atau sistem di mana si issuer ini terdaftar di sini, jadi resmi bahwa si issuer ini beneran ada, nggak bohong-bohongan. Bisa aja kan saya jadi issuer, saya bilang saya dari Bank BCA. Tapi kita sebagai user harus ngecek apakah si issuer-nya ini beneran Bank BCA atau bodong, kayak gitu. Verifier juga sama. Verifier ini misalkan kayak third party-nya, misalkan kayak dia peminjam lah, dia kasih pinjaman gitu, utang atau pinjaman. Si verifier ini harus ngecek dulu nih, misalkan si user ngasih KTP. KTP-nya bener nggak sih dibikin oleh sama pemerintah Indonesia atau dari dinas mana gitu. Nah, verifier harus ngecek si verifiable credential yang dikasih dari user ke dia, itu dicek dulu ke registry. Bener nggak sih ini dari issuer-nya itu terdaftar di registry ini? Biasanya registry itu government ya, tapi sekarang ada juga yang individual, tergantung kebutuhan, kurang lebih seperti itu. Nah, ini jadi akan ada perpindahan dari di mana user nggak punya
kuasa apa-apa terhadap datanya yang mereka taruh di sini. Sekarang user punya kuasa, dia posisinya di tengah. Makanya dibilangnya self-sovereign, user yang mengatur. Nah, ini ada transisinya nanti. Kurang lebih seperti itu. Nah, ini verifiable credentials itu adalah kayak kartu atau data yang dikeluarkan oleh si issuer. Bentuknya seperti ini. Ini contoh dari Atala Prism. Mungkin kita bisa langsung demo aja dulu. Sebentar. Oke. Kalau teman-teman buka websitenya sebentar. Bro Andre, kelihatan kan? Ini websitenya Atala Prism. Kelihatan. Oke. Nah, teman-teman bisa klik ini, websitenya Atala Prism, udah saya share tadi di chat. Klik demonya. Ini ada Google Play-nya, seperti ini. Teman-teman bisa install di Android atau di Android. Aku nggak tahu iOS-nya udah ada atau enggak. Dia nanti ke teman-teman akan harus bikin wallet dulu. Ini tapi testnet doang ya, ini cuma buat testing doang. Atala Prism ini belum muncul di mainnet. Di mainnetnya nanti mungkin Q3 atau Q4. Sekarang masih tahap pengembangan, versi 1,3 kalau nggak salah, atau 1,2 saya lupa. Kurang lebih seperti itu. Biasa 12 seed phrase. Kita coba aja langsung. Kebetulan saya nggak bisa share yang di HP saya, jadi kita lihat aja yang di Interactive City Map-nya. Jadi misalkan kayak gini, saya sebagai penduduk nih, misalkan saya si cewek inilah, nih saya. Oke, kita pertama tuh mau bikin KTP kan, misalkan di dinas kependudukan, atau di kelurahan. Sebentar ya, saya buka Atala Prism dulu di HP. Oke. Nah, pas saya ke dinas kependudukan, saya disuruh ngisi data dulu, atau terus ntar ada button misalkan get your ID. Misalkan ini di Metropole City Government, saya klik. Dia akan ngasih QR code. Nah, kita harus scan dulu nih. Nih, kita di gedung ini nih sekarang. Saya scan, saya nggak bisa nunjukin, tapi teman-teman bisa nyoba. Ntar di HP kalian itu akan ada pop-up, dia nanya mau connect nggak ke Metropole City Government dengan data-data yang kita udah masukin, terus klik confirm aja. Ntar kita akan dapat nih di HP kita langsung. Ada nama kita, misalkan si Jowong, terus tanggal lahirnya dia, terus expiration date-nya kapan. Si verifiable credentials ini bisa expired juga. Dan bisa di-revoke atau ditarik balik oleh government kalau kitanya ada problem. Nah, ini yang kita dapat, ini namanya verifiable credentials. Jadi KTP yang biasanya kita punya pegang fisik, kita rubah jadi digital seperti ini. Dan ini disimpan di blockchain. Dan datanya hanya bisa dilihat oleh, ini di-encrypt, dan hanya kita yang bisa ngelihat, atau kita yang hanya bisa nge-share. Oke, kita udah dapat nih ID. Kita lanjut lagi nih. Sekarang mau ngapa? Saya mau apa? Saya tinggal di kota ini, saya mau kuliah nih sekarang. Misalkan saya baru mau masuk kuliah. Oke, saya daftar di Universitas, University of Innovation and Technology. Saya udah kuliah 4 tahun, saya mau dapat degree nih, saya udah lulus. Nah, ini Uni juga bisa ngeluarin verifiable credentials berbentuk, ngeluarin degree atau ijazah berbentuk VC, verifiable credentials. Saya klik get your degree, saya scan, sebentar. Saya scan dulu. Scan QR code-nya, terus klik confirm. Nah, terus universitas akan meminta data dari kita. Dia bilang, tolong kasih saya credential government ID. Saya nggak bisa nunjukin di sini, tapi ada checkbox-nya juga. Saya ntar akan ngeklik credential apa yang saya akan mau kasih, terus ntar saya share. Saya share ke universitas ini. Saya klik share di HP saya, ntar teman-teman bisa nyoba. Ntar saya akan dapat nih credentials. Begitu saya udah share ID saya, dan ID saya dicek lagi ke Trust Registry atau ke government, sama si universitasnya, universitas akan ngeluarin. Namanya Jowong, saya lulus Bachelor of Science, First Class Honors, dikeluarinnya hari ini. Kurang lebih kayak gitu, ini simpelnya seperti ini contoh. Oke, saya udah lulus kuliah nih. Sekarang saya mau apa? Saya mau kerja kan? Bukan. Habis itu saya udah dapat kerja.
Terus saya mau nyari, dia bilang di sini saya mau nyari apartemen nih, tapi si landlord atau si yang mau nyewain minta dokumen bahwa saya harus udah kerja. Oke, saya udah kerja di startup misalkan, saya butuh surat atau kredensial dari perusahaan saya bahwa saya kerja di situ. Oke, saya minta nih, saya klik, saya kerja misalkan di Decentralized Inc. Klik apply now, saya scan lagi. Oke. Saya scan dulu, sebentar. Oke, udah saya scan. Si company-nya ngasih saya ini. Saya udah dapat, company-nya minta KTP saya dan degree universitas saya. Saya kasih dua-duanya, saya check box dua-duanya, terus saya share ke company. Nah, company terus ngeluarin bahwa status saya kerja di company dia. Namanya Jowong, kerja full time. Mulai kerja hari ini. Oke, klik continue. Kemudian, misalkan health insurance, saya juga mau buka health insurance kan. Misalkan ke salah satu asuransi jiwa atau asuransi kesehatan. Saya klik sign up, saya scan lagi. Oke, sebentar. Saya scan dulu dari HP. Mungkin teman-teman nggak bisa ngeliat, tapi ntar bisa dicoba aja. Oke, dia di sini minta saya udah kerja dan KTP. Saya centang dua-duanya, saya share, kemudian ya udah saya dapat nih health insurance, polisi nomor polisi polis asuransi saya, terus kapan polisinya berakhir, kurang lebih kayak gitu. Kurang lebih kayak gini sih contohnya. Jadi teman-teman bisa coba sendiri, bisa di reset lagi, coba lagi dari awal, kurang lebih kayak gitu. Ini cuma testing aja di testnet. Jadi teman-teman tahu kayak gimana sih flow-nya atau cara jalannya sih verifiable credentials dan digital identity di Atala Prism. Ini belum launching, launchingnya di mainnet di akhir tahun kurang lebih. Oke, kalau ada pertanyaan silakan aja. Oke, saya lanjut dulu aja ke presentasi. Sebentar. Pasti akan ada banyak pertanyaan dan banyak yang bisa dibahas karena ini masih baru. Ini tadi visinya seperti ini. Ini mobile phone kita bikin dulu walletnya. Kita ntar dapat wallet address seperti kayak di Cardano juga atau di blockchain lainnya. Nah, kita bahas sekarang tadi mengenai issuer, holder, sama verifier. Bedanya apa sih? Issuer-nya adalah lembaga-lembaga, misalkan seperti Cardano Indonesia, kita mau ngeluarin kartu membership. Nah, kita issuer-nya. Kita ngeluarin kredensial. Holder atau pemerintah, dia mau ngeluarin SIM atau KTP, nah itu mereka sebagai issuer-nya. Kemudian ada holder. Holder itu kita pemegang wallet, pemegang digital wallet. Nah, kita minta request kredensial ke lembaga, ke issuer. Ntar issuer akan sign credentials, mereka tanda tangan, segala macam, terus credentials-nya dikirim ke wallet kita langsung. Kalau verifier ini adalah kayak third party yang membutuhkan data dari kita. Misalkan kayak bank. Verifier ini bisa bank juga. Misalkan bank bilang, oke, saya butuh KTP Anda. Saya minta KTP supaya saya bisa buka account bank untuk si holder. Nah, dia request nih, minta request KTP, si holder bilang, oke, ini saya kasih KTP saya, tapi data-data yang dibutuhkan aja. Saya centang-centang di data yang dibutuhkan, terus ntar saya kirim ke dia akan verify dulu ke Trust Registry. Benar nggak sih si kredensial ini dikeluarin oleh issuer yang resmi? Jangan sampai KTP-nya tuh bohongan, KTP palsu, kayak gitulah. Nah, itu makanya ada gunanya si Trust Registry. Nah, Trust Registry ini menyimpan semua data, misalkan kayak semua perusahaan, semua entitas dari government, itu harus disimpan di Trust Registry. Ini biasanya government sih atau pemerintah yang punya Trust Registry. Di Indonesia kayak saya nggak tahu udah ada atau belum. Kayaknya belum ada sih. Kurang lebih seperti itu. Oke. Nah, teman-teman pasti penasaran sih, wallet address-nya itu seperti apa. Nah, kalau wallet address-nya di Atala Prism atau di DID secara general, terus saya bisa share dulu sebentar. Ini aja, W3C.
Oke, ini ada lembaga namanya W3C, World Wide Web Consortium. Itu dia udah bikin strukturnya DID. Jadi semua perusahaan di dunia, termasuk salah satunya si Atala Prism ini, kita harus ngikutin standarnya dia adalah salah satu standar. Nah, oke, saya tunjukin ini aja deh. Sorry. Nah, ini kalau di Cardano, DID-nya seperti ini. Ini DID untuk menunjukkan bahwa skemanya adalah DID. Kemudian ini metodenya, kalau di kita Prism, karena kita pakai Atala Prism. Kalau Oracle, DID Oracle. Kemudian yang terakhir ini adalah nomor address kita atau identifier kita. Nah, itu ada dua bentuk, yang form long form atau yang form panjang. Payload-nya itu atau datanya itu nggak kesimpan di blockchain, tapi disimpan dalam bentuk ini di kriptografi seperti ini. Nah, keuntungannya adalah si verifier nggak perlu ngecek ke blockchain, datanya udah ada di sini. Tapi ada juga yang canonical, ini kita store di Cardano blockchain, dia lebih singkat, dia nggak sepanjang itu, dia cuma kayak address-nya aja, data-data payload-nya ini, yang ini, itu nggak, udah ntar akan dicek di Cardano blockchain-nya. Kurang lebih seperti itu. Terus teman-teman bisa cek di link ini, sebentar, terus saya share. Kemudian, mungkin saya coba share ini aja. Ini ada, saya share juga linknya, sebentar. Saya, mana ya? Chat. Ini salah satu teman saya, dia software engineer juga dan ikut Atala Prism Pioneer Program. Kalau teman-teman ingin belajar lebih tahu detailnya kayak gimana, ini banyak sih dia di setiap lecture dia kasih penjelasan singkat DID itu seperti apa, kemudian bentuknya kayak gimana nih lebih untuk developer. Kita pakai Kotlin untuk bahasa pemrogramannya, karena SDK-nya atau software development kit-nya baru ada di Kotlin. Si Atala Prism lagi bikin untuk SDK JavaScript juga. Kurang lebih kayak gitu. Ini kalau teman-teman yang developer mau lihat. Kalau yang tertarik, developer juga bisa join juga. Sebentar. Ada pelatihan juga, Pioneer Program, gratis dari si Atala Prism. Ini teman-teman tinggal register aja di sini. Sekarang kalau nggak salah udah mulai batch 2. Saya waktu itu join di batch 1 di bulan November-Desember. Kalau teman-teman mau registrasi, silahkan register di sini. Saya share juga chatnya. Batch ketiga mungkin mulainya sebelum Fund 9. Catalyst Fund 9 tuh di berapa ya? 2 bulan lagi. Sebentar, saya share dulu. Masih kedengaran kah suaranya, Bro Andre Cahyadi? Masih. Oke, sip. Oke, jadi teman-teman yang mau belajar, silahkan. Developer yang pengen bikin aplikasi atau pengen bikin sesuatu menggunakan DID, tapi masih di testnet ya, belum, ini ada penjelasannya. Yang pengen belajar, silahkan ikut aja batch ketiga nanti sebelum Catalyst Fund 9. Oke, saya lanjut dulu. Oke. Nah, saya kasih, sebentar, kenapa contohnya hilang? Oke, saya langsung aja ke contoh. Contoh penggunaan DID ini banyak. Yang saya mau bahas di workshop kali ini, salah satunya adalah untuk penggunaan untuk hewan peliharaan atau pets dan guardianship-nya, atau kayak kalau kita mau memelihara binatang peliharaan, kita ngambil dari shelter atau tempat, misalkan ada hewan liar gitu ditaruh di shelter, terus kita mau pelihara, itu bisa juga. Oke, jadi sebenarnya di sini contohnya si Belly nih, nama anjingnya, dia itu punya wallet, punya digital ID wallet, DID yang kita bikin. DID itu walletnya. Kemudian dia punya kredensial. Kredensial ini yang tadi seperti saya bilang, dia bisa dapat kredensial dari vaksinasi untuk rabies, vaksinasi macam-macam.
Dan di dalamnya ada credential juga untuk RFID chip number-nya. Misalkan di lehernya dikasih kalung, ada RFID chip number, itu ada credential-nya disimpan di wallet-nya dia juga. Nah, ini yang isu credential-nya siapa? Dokter hewan. Nah, dia jadi punya medical records juga tuh ke-track di digital ID wallet-nya dia. Atau misalkan government bilang, oke, dia hewan yang udah divaksin segala macam, dia aman, kayak gitu. Itu government juga bisa ngeluarin kredensial. Nah, si shelter juga bisa ngeluarin suatu kredensial bahwa ini anjing lagi di shelternya dia. Nah, kita misalkan kayak gini, misalkan ada anjing yang kita mau pelihara. Contohnya, ini ada cewek namanya Mei, dia mau ngambil anjing dari shelter atau dari, apa ini namanya, bahasa Indonesianya, Bro Andre? Shelter, kayak, penitipan, ya, penampungan hewan. Iya, kayak tempat penampungan hewan gitu, ya misalkan anjing-anjing liar yang udah di training, udah dirawat, segala macam, terus si Mei ini mau ngambil anjing, misalkan ngambil si Bailey ini. Nah, dia untuk bisa ngambil anjing, dia harus punya credentials dulu bahwa dia bisa demonstrasi bahwa dia punya skill atau punya kemampuan untuk bisa ngerawat anjing. Jadi dia harus ikut training ngerawat anjing dulu, atau ikut training macam-macam. Ntar dia dapat credentials dari tempat pelatihannya dia, disimpan di wallet digital ID-nya dia. Kemudian dia ke shelter. Di shelter, website-nya atau apps-nya misalkan, minta mana sertifikat Anda dan mana KTP Anda. Nah, si Mei akan ngasih KTP digital dalam bentuk verifiable credentials dan juga sertifikat dari tempat pelatihannya dia. Terus dia share ke si shelter akan nge-transfer credentials dan juga digital wallet-nya si Bailey ke si Mei ini. Nah, sekarang yang punya wallet-nya ini adalah wallet si Bailey, si anjingnya itu si Mei. Jadi si Mei bisa tahu si Bailey ini udah divaksin atau belum, segala macam. Track record-nya dia juga ada, kayak gitu. Nah, setelah itu mungkin ada kasus anjing hilang atau binatang peliharaan hilang. Nah, ini si DID dibantu dengan cloud-based image processing, itu bisa bikin sistem seperti ini. Misalkan anjingnya hilang, si Bailey hilang. Si Mei nyari kan, si Mei ngirim fotonya si Carlos tuh ke sistem. Misalkan ke website yang tempat pencarian anjing hilang atau tempat binatang hilang. Nah, si Carlos tiba-tiba nemu anjing nih. Dia ngecek, ada apps gitu, dia ngecek, dia foto si Bailey, dia cek, ternyata ada website yang oke, yang apa nih, si AI algoritmanya ngeproses image yang sama. Dia akan ngecek database, segala macam, terus ketemu nih misalkan, oh ini si anjing atau di kalungnya ada RFID-nya, ternyata datanya tuh ketemu nih di internet. Dan itu website-nya akan ngasih tahu si Mei, ini anjingnya ada yang nemuin nih. Oke, habis itu si Mei lewat website ini, dia bisa komunikasi peer-to-peer yang secure, yang aman, ke yang nemuin ini. Jadi komunikasinya langsung dari dia ke dia, tapi secure. Kemudian ntar tinggal arrange meeting, ngambil anjingnya lagi, kurang lebih kayak gitu. Ini salah satu penggunaan digital credential sama digital guardianship-nya. Sebenarnya kalau contoh ada banyak, kita bisa lihat aja. Saya share juga di sini, sebentar. Ini use cases aja kita buka. Use cases ada banyak, sebentar saya share di chat. Ntar kita bahas aja, karena use cases-nya banyak banget, dan kita nggak mungkin bahas semuanya dalam dalam waktu yang singkat. Bisa kalau di banking biasanya dipakai untuk KYC. KYC sekarang kan masih harus ngasih paspor atau ID. Nah, ini bisa diimplementasi di situ. Atau untuk ini bank. Misalkan bank mau minjemin kita mau minjem uang untuk cicil rumah. Itu juga bisa kita ngasih KTP dan juga tadi misalkan kita udah kerja full time. Kita ada kredensial yang menyatakan bahwa saya masih kerja di perusahaan A, kerja full time sebagai apa, kurang lebih kayak gitu. Banyak sih contohnya. Coba kita bahas yang government aja ya. Yang lagi hotnya sekarang si Kanada itu lagi mencoba menggunakan ini
dia pakai Hyperledger. Hyperledger ini blockchain yang permission based blockchain. Jadi kita nggak bisa sembarangan masuk ke blockchain-nya. Kalau Cardano, Ethereum atau Bitcoin kan public ya, atau permissionless blockchain. Jadi kita langsung bisa bikin walletnya, kita langsung bisa transaksi. Kalau Hyperledger dia permission. Permission artinya kalau saya mau join ke blockchain-nya atau bikin wallet, saya harus ke register dulu dan di-approve oleh adminnya. Itu bedanya permission dan permissionless blockchain. Oke. Ya, mereka lagi ini bikin decentralized identities sama trusted registry juga di sana. Detailnya gimana saya belum baca banyak. Teman-teman mungkin bisa cek lagi. Sama ini di Eropa juga, di EU, lagi mau pindah dari namanya IIDS, yang sekarang itu yang mereka pakai apa sih, biometric. Mereka mau pindah ke European Self-Sovereign Identity Network. Ini lagi dibuat. Sama mereka juga pakai Hyperledger. Yang Cardano lagi lakukan adalah kita lagi mau kerja sama dengan si Hyperledger ini untuk interoperable. Jadi bisa dari satu blockchain ke blockchain lain. Jadi bisa kerja sama gitu. Kurang lebih kayak gitu. Ini yang lagi digadang-gadang di Project Catalyst-nya Cardano, Fund 8 dan Fund 9 nanti. Untuk bisa interoperable dengan si Hyperledger. Kurang lebih seperti gitu. Untuk healthcare juga tadi saya udah jelasin, untuk identitas pasien. Misalkan tahun kemarin saya ke dokter, terus general check-up, itu akan muncul verifiable credentials, di mana data-data general check-up saya kesimpan di wallet saya. Tahun depan kalau saya datang ke dokter, saya tinggal ngasih verifiable credentials yang dari tahun kemarin aja. Jadi data kita nggak ada di rumah sakit, data kita ada di blockchain, dan yang bisa ngasih data itu kita ke siapapun yang pengen lihat. Jadi kuasanya ada di kita. Makanya dibilangnya self-sovereign, kurang lebih seperti itu. Birth certificates, misalkan akta lahir, dan lain-lain, kurang lebih kayak gitu. Dan ada banyak lagi sih. Teman-teman bisa baca aja di sini. Ini bagus websitenya, dia ngejelasin secara lengkap mengenai self-sovereign identity untuk beginner. Oke. Saya coba lihat. Oke, saya share lagi slide-nya. Udah tinggal dikit, habis ini kita ke pertanyaan-pertanyaan dulu. Ini saya nggak akan jelasin. Saya jelasin ini aja deh. Apa sih yang si Atala Prism sama si Project Catalyst atau IOG lagi lakuin sekarang? Jadi untuk mempercepat adopsi dari Atala Prism sendiri, itu kita melakukannya seperti ini. Dulu waktu Fund 7 di tahun kemarin, di November, itu kita mulai program Atala Prism Pioneer. Itu Atala Prism-nya juga masih basic banget, baru core DID-nya, code basic-nya, terus sama SDK awal banget, baru cuma bisa issue DID wallet, cuma baru bisa issue verifiable credentials, bisa revoke credentials-nya, sama bisa verify credentials. Nah itu kita yang Atala Prism Pioneer di batch 1, itu kita masuk ke Catalyst Fund 7, di mana kita minta budget untuk bikin project. Punya saya proposalnya didanain, di-funded, itu untuk bikin prototype membership Cardano Indonesia menggunakan DID ini. Jadi sekarang kita lagi progres, lagi kerjasama dengan beberapa tim lain, dan sekarang kita masuk ke batch 2 di sebelum Fund 8 ini. Jadi targetnya kayak gini, sebelum Catalyst Fund mulai, akan ada Pioneer Program. Nah, Pioneer ini disuruh bikin proposal, bikin project, didanain dari Catalyst, dan dibantu oleh IOG sendiri. Kemudian ya itu, jadi ntar diadopt oleh company-company ini, kita bikin light wallet, segala macam, World Mobile, dan lain-lain sih. Kurang lebih kayak gini nih yang udah kerjasama dengan Atala Prism. Jadi buat teman-teman yang tertarik pengen belajar, silakan aja join Pioneer Batch 3. Itu kalau nggak salah 2 bulan lagi. Kalau teman-teman tertarik bikin project, bisa minta funding dan di-support juga pembikinan proposalnya oleh si Input-Output Global dari Cardano, IOG. Kurang lebih kayak gitu, ini untuk strategi untuk mempercepat adopsi Atala Prism. Terus saya ingin share juga terakhir, sebentar. Kalau teman-teman ingin lihat kayak gimana sih
kira-kira bentuknya itu buat misalkan sekolah mau ngeluarin sertifikat atau kita Kardan Indonesia mau ngeluarin sertifikat. Ini contoh demo, saya share linknya aja YouTube-nya. Teman-teman bisa lihat, dia itu bikin wallet prototype. Ini walletnya masih dikembangin. Kemudian yang lebih menarik adalah ini, web browser management console, di mana mempermudah orang untuk bikin credentials. Kalau sekarang kita bikin credentialsnya masih lewat terminal, lewat command prompt lah kayak gitu, atau lewat programming atau CLI. Kalau ini udah ada user interface yang bagus, di mana entar si adminnya tinggal ngeklik aja, atau bahkan bisa masukin spreadsheet kalau data studentnya udah ada, segala macam. Nah, bisa ngeluarin nih bachelor degree segala macam. Teman-teman bisa nonton aja. Ini ada full demonya di bulan Januari tahun kemarin, jadi kurang lebih udah setahun lebih. Sekarang ini yang akan dipakai di Ethiopia kalau nggak salah. Kurang lebih kayak gitu. Oke, coba saya lihat presentasi saya. Kita lanjut dulu. Pioneer program itu yang kemarin udah jalan tuh yang masih yang foundation-nya, yang 101, yang 102 ini belum jalan, jadi kita tunggu aja. Kalau udah kelar Pioneer, ntar ada lagi, namanya Atalo Astro. Ini biasanya funded proposal, orang yang majuin proposal dan dapat funded, itu masuk ke Astro, dan dibantu sama IOG juga untuk implementasinya. Kayak gitu. Oke, kita sebelum masuk Q&A sessions, mungkin Bro Andre Cahyadi mau pengumuman door prize dulu. Kalau dari saya itu segitu aja. Terima kasih kawan-kawan. Kalau ada pertanyaan, kita bahas di Q&A, dan pasti banyak yang menarik sih kita bisa bahas. Oke, saya serah terimakan ke Bro Andre Cahyadi. Banyak kok pertanyaan bagus-bagus. Ya. Untuk door prize dulu nih. Kita door prize dulu. Hadiahnya masing-masing 10 EDA untuk 2 orang pemenang. Udah kelihatan, Bro, screen gue? Udah. Oke, kita shuffle dulu kali ya, biar. Shuffle dulu. Ada berapa orang yang datang? 30. 33 ya, nggak termasuk kita. Di luar pengurus ya. Oke. Kita spin. Pemenang pertama siapa nih? 10 EDA. Iya, Bro Muhammad Takdir. Ya, congrats Bro Muhammad Takdir. Ada nggak orangnya? Mungkin bisa angkat tangan atau tulis di chat, hadir, kayak gitu. Kalau nggak kita... Halo, Bro Muhammad Takdir, adakah? Oke. Nggak ada ya orangnya, bentar. Saya coba cek dulu di participants. Ada kok, Ada kok Bro Muhammad Takdir ada. Oke, kalau ada... nanti mungkin walletnya bisa dikasih ke Bro Andre Cahyadi, jadi kita bisa transfer 10 EDA-nya. Terus kita pemenang kedua. Silakan. Pemenang kedua. Bro Ardiansyah Wahyu Pratama. Oke, mungkin bisa angkat tangan atau tulis di chat kalau ada orangnya. Kalau nggak ada, kita reshuffle lagi nih. Ada kok, ada. Ada, oke. Congrats ya Bro Wahyu. Congrats Bro Muhammad Takdir dan Bro Ardiansyah Wahyu. Untuk para pemenang door prize, bisa ngasih wallet address Cardano-nya atau ada handle ke Bro Andre Cahyadi untuk ntar dikirimin 10 EDA-nya ke wallet kalian. Oke, terima kasih. Terima kasih Bro Andre Cahyadi. Oke, kita buka aja pertanyaan Q&A. Mungkin Bro Andre Cahyadi bisa milihin pertanyaannya. Oke, ini ada pertanyaan bagus dari Bro Dharma Wardana. Bagaimana dengan solusi apabila keadaannya issuer atau register tidak memiliki data user yang valid? Apakah Atala sudah ada solusinya? Mengingat sistem pendataan negara belum tentu sempurna. Oke, pertanyaan yang bagus nih dari Bro Dharma. Oke, solusi apabila issuer tidak memiliki data user dan user tidak memiliki data yang valid. Ini balik lagi ke si issuer-nya sih.
Ini problemnya bukan di Atala Prism-nya, tapi problemnya lebih ke arah issuer-nya. Si issuer untuk bikin verifiable credentials, kita bilangnya verifiable credentials, itu yang tadi tuh, yang KTP atau segala macam, itu kan ada data-datanya yang harus ditunjukin ya, kayak, sebentar saya mungkin share lagi screen-nya. Udah kelihatan kah screen saya, Bro Andre? Ya, sudah. Oke, misalkan nih verifiable credentials-nya seperti ini nih, yang dikeluarin sama universitas. Dia ada nama universitasnya, award segala macam. Data ini harus ada. Kalau data ini nggak ada, di sistemnya si issuer atau di manajemen konsol website-nya tadi, ya dia nggak akan bisa ngeluarin credentials kalau datanya nggak lengkap. Itu berarti dari si issuer-nya sendiri, dia harus bikin sistem yang mengakomodir bahwa semua data harus ada sebelum bisa dikasih ke holder, seperti itu. Semoga menjawab. Oke, saya stop share dulu. Ada pertanyaan lagi? Ini ada pertanyaan nih, kalau seandainya walletnya hilang, itu bagaimana cara recovery-nya? Oke, ini balik lagi ke pertanyaan mendasar banget di blockchain. Di blockchain, not your keys, not your wallet. Baik lagi bahwa setiap decision atau di setiap segala sesuatu yang kita ambil kalau di blockchain itu kita tanggung jawab sendiri. Nggak akan bisa di-recover. Jadi intinya seed phrase atau 12 kata atau 15 kata atau 21 kata itu harus dicatat di kertas dan atau dicatat dimanapun dan harus disimpan dengan baik-baik. Kalau hilang ya udah, data kalian hilang, kalian harus bikin wallet baru, minta credentials baru lagi, seperti itu. Dan credentials kalian yang lama, kalian harus minta ke issuer atau ke government atau ke pemerintah atau ke bank atau apapun untuk di-revoke. Jadi credentials-nya ini bisa di-revoke dan nggak bisa digunakan lagi oleh orang lain. Seperti itu. Jadi tanggung jawab ada di teman-teman semua. Kalau wallet kalian hilang, ya udah hilang. Cara satu-satunya untuk recover, kalian harus punya seed phrase-nya. Kalau walletnya hilang dari HP sih nggak masalah, tinggal install lagi, terus recover aja pakai seed phrase. 12 kata, 15 kata, 21 kata itu. Oke, semoga menjawab. Oke, berarti kalau seed phrase-nya hilang, itu kan berarti data-data pribadi nggak bisa diakses tuh. Data-data pribadi nggak bisa diakses, kecuali ada orang lain yang punya seed phrase kalian. Misalkan saya punya seed phrase-nya Bro Andre. Nah, itu saya bisa bisa pakai datanya Bro Andre, tapi ya Bro Andre bisa bilang ke pemerintah bahwa tolong revoke data saya yang ini. Jadi meskipun ada orang lain yang punya seed phrase kalian, dan misalkan seed phrase kalian di kertas kecolong gitu, dicolong orang, ya dia nggak ada gunanya, udah di revoke, nggak bisa dipakai sama sekali di sistem di blockchain-nya, kayak gitu. Oke, semoga menjawab. Ada pertanyaan lagi, Bro Andre? Ini ada pertanyaan dari Bro Guntur Wibawa. Seberapa kompleks setting configuration di Atala Prism? Bagaimana sistem licensing dan maintenance di aplikasi ini? Karena seperti yang kita tahu, data-data terkait dengan pemerintah selalu ada perubahan dan banyak regulasinya. Oke. Kalau licensing, dia nggak, bukan licensing sih, gimana ya? Setiap kali kita membuat credentials, issuer membuat credentials atau mengeluarkan sesuatu, itu kan harus bayar pakai EDA. Karena kita masukinnya ke blockchain Cardano. Itu aja sih yang pembayarannya menggunakan EDA, dan berapa EDA-nya tergantung berapa besar transaksi sama berapa fee yang dikeluarkan oleh si Atala Prism ini. Itu belum tahu, karena kita belum jalan di mainnet kan, saya belum bisa tahu. Tapi untuk setting konfigurasinya, ini konfigurasi apa ya? Di sini yang bayar hanya si issuer aja, atau si holder kalau mau minta sesuatu dari issuer, itu baru bayar. Kurang lebih kayak gitu. Kalau si user atau verifier pin verify aja apakah credentials ini benar atau enggak di blockchain, di sistem blockchain-nya, itu nggak bayar. Kalau cuma nge-read aja. Kayak gitu. Berarti seandainya pemerintah Indonesia mau kerjasama, akan bayar ke Atala Prism berarti ya?
Iya, government-nya setiap kali dia ngeluarin, kayak ini sama aja kayak minting NFT. Kalau setiap kali kita minting NFT kan kita harus bayar service sama itu si SPO-nya, si stake pool-nya itu yang ngeproses kan, node atau stake pool yang ngeproses ini yang dapat fee. Nah, fee-nya itu berapa ya? Kita nggak tahu, tergantung besaran datanya kan ada rumusnya. Kurang lebih kayak gitu. Nanti pemerintah mau pakai atau enggak tergantung lagi. Kalau kayak di Kanada sama di Eropa, mereka kan pakai Hyperledger. Nah, si Atala Prism interoperable dengan mereka kayak gitu targetnya. Jadi bisa aja KTP-nya di Hyperledger, tapi data-data credentials yang lainnya kayak membership gym, membership apa di Atala Prism itu bisa karena kita interoperable kan, nggak masalah. Kurang lebih kayak gitu. Lanjut lagi, bro. Oke, ini ada pertanyaan dari Bro Dani. Berarti semua perusahaan, sekolah, dan lembaga pemerintahan harus memakai aplikasi ini untuk dapat terkoneksi dan menggunakan informasi yang terkait. Gimana Jika bisa dibilang? Ini oke, saya simpelin deh. Tiap perusahaan, sekolah, sama lembaga pemerintahan berarti harus pakai aplikasi Atala Prism supaya dapat mengakses informasi kita. Seandainya nggak punya aplikasi Atala Prism, apakah bisa mengakses? Bisa, kan tadi kan kita ada standarnya W3C. Kan tadi saya coba share screen lagi aja. Oke, mana ya tadi? Ini kan dari W3C udah ada standarnya kan ini. Di ID, terus metodenya apa, kita Prism, terus ini datanya. Kalau kalian mau ngakses, selama nggak harus pakai Atala Prism sih. Ini bisa apa aja kan, tergantung blockchain-nya, misalkan Hyperledger gitu, di ID Hyperledger. Kita bisa ngakses selama kita interoperable dengan Hyperledger si Atala Prism-nya. Ataupun misalkan kita punya wallet-nya SS. Misalkan si pemerintah Indonesia nih, misalkan di masa depan nih, dia pakai Hyperledger lah misalkan, yang ngikutin aja si Eropa sama Kanada. Kita punya wallet nih. Terus kalian juga punya nih verifiable credentials dari Cardano Indonesia misalkan. Selama interoperable, kalian bisa mindahin si VC-nya itu ke wallet lain. Kurang lebih kayak gitu sih. Jadi selama interoperable, blockchain-nya nggak masalah apa aja. Kurang lebih kayak gitu, kayak wrap token kan, hitungannya. Kalau kayak misalkan dari Ethereum ke Cardano, itu kan di wrap juga tuh. Ada wrap kalau nggak salah Milkomeda atau Milky Swap juga kemarin gitu. Kurang lebih gitu. Jadi kalau mau pakai Atala Prism semuanya boleh, silakan. Kalau mau dikombinasi juga boleh selama blockchain yang satu dan blockchain yang lainnya itu interoperable aja. Oke, semoga menjawab. Silakan Bro Andre, lanjut lagi. Berarti seandainya ada blockchain lain yang keluarin SSI ini, harusnya bisa diakses melalui Atala Prism juga ya? Selama mereka interoperable. Sesuai standar W3C itu ya? Iya, kayak NFT juga sama. NFT-nya Cardano bisa dipindahin ke Solana, NFT-nya Cardano bisa dipindahin ke Ethereum, dan sebaliknya juga dari Ethereum bisa ke Cardano, selama interoperable kan, di wrap aja. Iya. Mungkin bagi teman-teman yang belum tahu, W3C apa ya, Bro? Nah, W3C itu adalah World Web Consortium, World Wide Web Consortium. Jadi dia kayak lembaga yang bikin standar untuk HTML, CSS, bikin website, kayak gitu-gitu sih. Dia bikin kayak standar-standar untuk programming dan lain-lain, sama protokol juga. Bisa dicek aja di Google. Tadi linknya udah saya share juga. Oke, lanjut lagi, bro. Ini menarik sih, use case kalau mau ngebahas use case nanti. Kita kasih waktu. Ya, Bro Andre. Suaranya hilang. Halo? Halo. Iya. Ya. Gimana? Silakan lanjut. Ini ada pertanyaan lagi, berarti kalau udah pernah install di handphone, terus hapus aplikasinya, seandainya nggak tahu seed phrase-nya ya sama aja bohong ya, harus bikin account baru berarti ya. Tuh. Teman-teman di sini kan pasti punya
mungkin yang belum pernah main di crypto atau yang belum main di Cardano, tapi saya yakin semua yang join di sini harusnya punya wallet Cardano sih. Misalkan wallet Cardano kalian install nih di mobile kalian, CC Vault atau apa namanya, Eternal atau Yoroi di mobile phone. Misalkan Yoroi-nya dari apps kalian uninstall gitu. Begitu kalian install lagi di HP lain, kalian kan harus masukin harus restore lagi kan atau recover lagi kan pakai seed phrase. Kalau seed phrase kalian hilang ya udah, kalian kehilangan akses ke wallet kalian. Ini sama aja di Atala Prism seperti itu. Makanya tadi saya bilang kalau kalian kehilangan seed phrase-nya itu udah parah, kalian harus kontakin satu-satu. Misalkan kayak ke tadi mana? Ke rumah sakit, ke yang ngeluarin KTP, yang ngeluarin SIM untuk di revoke aja semuanya. Jadi nggak ada yang bisa pakai lagi, kayak gitu. Tapi bedanya kalau KTP atau segala macam dompet kalian hilang, ya udah KTP kalian tuh masih bisa dipakai sama orang gitu loh. KTP kalian, SIM kalian, itu bentuknya fisiknya kan diambil orang. Kalau di sini bentuknya digital dan itu kesimpan di blockchain. Dan untuk make harus ke blockchain kan. Nah itu bisa di-revoke aksesnya sama si issuer-nya. Cuman issuer aja yang bisa nge-revoke. Keuntungannya di situ. Oke, lanjut lagi. Oke, berarti semua data pekerjaan, universitas, kesehatan semua hilang tuh ya kalau lupa seed phrase ya. Ya Dibilang hilang istilahnya sih enggak kita sih. nggak bisa Hilang, akses lagi kan ya. berarti. Data akan selalu ada di blockchain. Tapi kalian nggak punya akses aja udah. Kayak gitu. Iya, iya. Oke, lanjut. Terus ini ada pertanyaan dari Bro Ape nih. Pertanyaan keduanya sih, bagaimana Atala Prism memitigasi sharing di ID atau pencurian di ID? Apakah semua user harus menyediakan data biometrik? Contoh kasus sharing di ID, ada user yang sengaja sharing walletnya sehingga satu benefit dapat digunakan oleh beberapa orang. Oke, menarik nih. Kita belum sejauh ini, saya belum sejauh ini research-nya, tapi kalau sharing di ID itu bisa aja. Misalnya kayak gini. Misalkan gini, saya sama Bro Andre nih. Misalkan, nggak usah. Misalkan Bro Andre dengan anaknya. Anaknya Bro Andre misalkan, Bro Andre Cahyadi punya anak. Misalkan umurnya 16 tahun nih, dia belum 17 tahun. Terus dia ke bar, dia mau ke bar sama teman-temannya. Masalahnya, barnya itu butuh KTP. Nah, nggak bisa juga ada fotonya. Gimana ya? Mungkin kakak adik aja deh. Kakak sama adik. Kakaknya mukanya mirip sama adiknya. Misalkan kita anggap mirip. Cuma beda 1 tahun. Yang satu 17 tahun, yang satu 16 tahun. Mereka mau ke bar. Si kakaknya misalkan tetap stay di rumah, dia minjemin HP-nya atau wallet-nya ke adiknya ke bar, itu bisa aja. Kalau si orang barnya itu nggak ngeliatin mukanya benar-benar kayak gitu. Itu bisa. Penyalahgunaan selalu ada. Nah itu balik lagi tergantung si third party-nya. Gimana ngecek bahwa orangnya ini beneran. Kayak gitu sih. Kalau sistem nggak bisa. Kecuali, gimana ya? Kecuali dia harus kayak, masalahnya kan kita cuma ngasih verifiable credentials aja yang di request. Kita nggak ngasih data-data lain. Dan kita sendiri yang mau ngasih data apa, misalkan cuma nama sama tanggal lahir. Ya itu bisa aja. Saya belum tahu gimana cara mitigasinya, itu masih harus di research lagi sih. Atau pasti akan ada penyalahgunaan dan akan ada research dari orang-orang di seluruh dunia, dan government juga di Kanada sama di Eropa pasti juga ntar akan munculin gimana cara mitigasinya. Sekarang sih saya belum tahu. Kalau untuk pencurian di ID ini seperti apa ya? Misalkan seed phrase-nya dicuri ya gitu. Terus misalkan saya ambil nih seed phrase-nya si Bro Andre. Dia punya kertas, taruh di atas meja, saya ambil, saya pakai gitu, saya salah gunain. Ya bisa aja. Baik lagi, ke orang atau penggunanya yang punya seed phrase harus hati-hati. Seed phrase-nya disimpan dengan baik, di kertas disimpan, atau di mana tuh namanya, lempengan gitu bisa juga tuh. Sekarang ada lempengan steel, kalian bisa tulis seed phrase di situ, jadi nggak kena bakar atau kena banjir, bisa aja kayak gitu. Terus apakah semua user harus menjadikan data biometrik? Enggak. Kalau misalkan kalian mau bikin membership di Cardano Indonesia kan nggak perlu data biometrik. Data biometrik perlu kalau untuk pasport aja kan. Kalau kalian misalkan ke depannya pasport udah bentuknya verifiable credentials, ya
data biometrik disediakan dan disimpan di blockchain, dan kalian yang ngasih akses ke orang lain apakah mau ngasih data biometriknya atau enggak. Kayak gitu. Oke, semoga menjawab. Lanjut lagi, bro. Ini ada pertanyaan dari Sis Ineke sih. Ya. Eh, pertanyaan dan pernyataan ya. Use case yang di-share banyak yang bagus-bagus dan sangat berguna untuk diimplementasikan. Menurut kalian, apakah DID ini bisa diimplementasikan di negara kayak Indonesia yang identity bukan prioritas utama untuk banyak orang? Privacy juga nggak penting-penting banget. Dan mayoritas price sensitive. Nggak keluar biaya lebih penting daripada proteksi. Oke, kalau menurut saya bisa aja. Implementasi kan selalu ada, tergantung inisiatif dari pemerintahnya mau atau enggak kayak gitu. Makanya kan sekarang problemnya kalau pemerintahnya belum mau gerak, kita sebagai masyarakat atau komunitas atau perusahaan gitu, misalkan mau implementasi di perusahaannya sendiri, mulai aja dari lokal, dari komunitas lokal, kita implementasi kayak Karena Indonesia sekarang kita lagi implementasi untuk membership. Mungkin ada orang yang di komunitas ini ngelihat, oh bagus nih, saya coba implementasi di perusahaan saya. Ntar kan berantai aja, berantai, nanti government lihat, oh ternyata ada ya kayak gitu. Kita coba ikut juga pakai, atau kalau mungkin Eropa, Jerman, Prancis, Kanada, segala macam udah pakai, pasti government dari atau pemerintah dari negara-negara lain juga akan perlahan-lahan ngikutin sih. Karena masa depannya akan ke sini. Kurang lebih kayak gitu. Makanya kita sebagai early adopter, yang developer belajarlah, karena kan banyak lawan kerja juga. Kalau yang untuk masyarakat kayak kita yang kamu orang awam, itu juga ikutin aja perkembangan teknologinya. Karena teman-teman di sini early adopter gitu loh. Kalian udah tahu cara pakai wallet, terus Atala Prism juga sama, di SSI juga sama, pakai wallet juga ada seed phrase, kurang lebih kayak gitu. Dan ini kan mempermudah hidup kita aja. Dan mengurangi birokrasi juga. Kalau kalian bikin kartu SIM atau KTP, kalian harus datang, kalian harus tanda tangan, kalian harus ngantri. Kalau ini kan bisa langsung lewat web aja, nggak perlu datang. Mungkin ada beberapa yang harus datang kayak paspor segala macam, tapi kebanyakan udah nggak harus datang, harus tinggal dari mobile app, kalian isi data, terus di approve, mungkin ada video call segala macam, terus ya dikasih aja verifiable credential-nya. Jadi ya secara harga harusnya lebih murah ya, karena cost-nya lebih rendah. Nggak perlu hire banyak orang di government-nya, dan sistemnya udah jalan. Kurang lebih gitu. Semoga menjawab pertanyaannya. Oke, lanjut lagi. Oke, udah habis sih. Paling yang dari terakhir nih, dari Bro Dani lagi. Apakah bisa terlacak atau terlihat wallet kita diakses untuk apa dan kapan? Contohnya seperti transaksi di Cardano Scan. Nah, itu bedanya Atala Prism sama Cardano. Atala Prism ini, anyway, dia nge-running node-nya sendiri. Jadi Atala Prism itu ada node-nya, tapi kita nyimpen datanya terencrypt di, oh ya, bisa kelihatan di transaksi di Cardano Scan itu ada, tapi kalian nggak bisa lihat datanya apa, karena datanya terencrypt. Sebentar, saya tunjukin dulu. Di mana ya? Menjawab pertanyaan Bro Dani, bisa, saya share screen dulu aja biar lebih gampang. Oke. Udah kelihatan kah? Ya, kelihatan. Oke, buat teman-teman yang belum tahu, Cardano Scan itu apa? Cardano Scan itu sama aja blockchain explorer juga untuk ngecek transaksi yang ada di jaringan Cardano. Karena dia public blockchain, kita bisa ngeliat nih, market cap-nya berapa, yang lagi di staking berapa, sekarang kita di epoch keberapa, lagi jalan slot keberapa, terus epoch-nya di Cardano itu berakhir di 2 hari lagi, kemudian masuk ke epoch ke baru kan. Di sini juga bisa ngeliat transaksi, misalkan address-nya orang, kita bisa lihat aja nih. Dia ada duit 350.000 EDA, balance-nya di address ini. Nggak tahu address-nya siapa. Ini bisa dilihat, transaksi kita bisa dilihat juga, Bro Dani, di sini. Cuman problemnya adalah, sebentar. Kita cek aja nih transaction. Metadatanya itu ke encrypt semua. Kalian nggak akan tahu dan nggak akan bisa dibuka juga. Ini yang ngebedain si Atala Prism. Dia ke encrypt dan yang cuma bisa dibuka pakai
private key aja, private key yang punya wallet. Kurang lebih kayak gitu. Kalau issuer ya dia cuma bisa ngeliat yang mereka udah issue sama yang mereka revoke kayak gitu. Oke, semoga menjawab pertanyaan. Jadi metadatanya kayak encrypt semua kalau Atala Prism. Kayak encryptnya seperti apa? Saya coba cek yang punya teman saya ada nggak ya? Dia contohnya yang udah kayak encrypt. Wah, bentar. Nggak ada, tapi kalau teman-teman mau ngeliat sebenarnya kalau pengen belajar, nggak usah join Pioneer programnya bisa nih, ada YouTube-nya juga yang udah di-upload di Lars Brunjes punya, itu masing-masing lecture, dan itu ada contohnya sih, kayak encrypt atau enggak. Jadi yang nggak punya waktu untuk join workshop bisa ngecek aja nih YouTube-nya si Lars. Kurang lebih kayak gitu. Oke, semoga menjawab pertanyaan Bro Dani. Oke, gitu sih, kalau use case-nya baik banget, mulai dari bank, lending borrowing, peminjaman, KYC tadi, terus untuk pets juga ada, untuk sertifikasi kuliah kita kerja segala macam. Nah itu teman-teman bisa tadi sekali lagi, saya share screen-nya lagi, tes aja kalau pengen tahu gimana sih cara flow-nya si Atala Prism. Kelihatan nih screen-nya. Install ini di wallet kalian, di HP kalian, ini walletnya, di testnet, cuma buat testing aja, kemudian masuk ke websitenya Atala Prism, kemudian scan aja tadi. Scan, ini masuk ke demo, launch interactive city map, ini cuma demo aja sih. Terus ya, ikutin aja ceritanya. Scan, dapetin ID, scan, dapetin ijazah, scan, dapetin bukti kerja, kemudian scan untuk dapetin polis asuransi. Kurang lebih kayak gitu. Oke, kalau penggunanya banyak sih, teman-teman bisa ngeliat aja yang lagi diimplementasi sama teman-teman kita di Cardano, yang minta budget di Catalyst Fund 7 dan Catalyst Fund 6, itu udah ada beberapa yang jalan. Ada yang bikin wallet, saya juga lagi nunggu wallet dari mereka, jadi bisa dipakai untuk kita komunitas Cardano Indonesia untuk nerima membership nantinya. Oke, ada pertanyaan lagi? Mungkin Bro Andi atau Mas Diki, Karim. Ini dari Bro Dani Iza sama Bro Dion. Silakan. Di ID bisa nyimpan gambar atau foto atau link URL ke IPFS. Bisa. Di ID idealnya pakai face recognition ya. Bisa ke depannya kayak gitu. Sebenarnya enggak, kalau kita ngomong di ID, decentralized identifiers, di ID ini kan sebenarnya address walletnya. Jadi kalau yang kita bicarakan adalah verifiable credentials-nya yang kita mau ngomongin. Credentials itu mau ada data foto, biometrik, atau apa, itu tergantung lagi sama si yang ngeluarin, si issuer-nya. Mau masukin data apa aja. Makanya tadi saya butuh bantuan teman-teman di sini juga. Kalau nggak salah 3 bulan lagi kita mau bikin membership Cardano Indonesia, kira-kira data apa aja sih yang mau dimasukin? Nama udah pasti. Perlu nggak sih masukin tempat dan tanggal lahir? Kalau nggak perlu ya nggak usah. Perlu masukin alamat nggak sih? Kalau nggak perlu ya kita nggak usah masukin. Kalau perlu ya silakan masukin. Nah, kalian mau ngasih, misalkan kita suatu saat bikin acara nih, kumpul nih offline di hotel. Kayak misalkan, apa sih namanya, Cardano Summit 2022. Yang datang hanya yang punya membership Cardano Indonesia, atau yang punya membership, dia dapat fasilitas lebih lah. Nah, itu bisa kita ngecek tuh. Kita verifier-nya ya si event organizer-nya. Kemudian kita cek, kalau punya membership, kita ngasih data, misalkan dia bilang, coba minta nama sama membership ID Cardano Indonesia aja. Udah 2 itu aja cukup, umur segala macam nggak penting. Ya udah, itu aja yang kita kasih ke si event organizer-nya. Terus teman-teman dapat misalkan goodie bags lah kayak gitu kalau membership. Itu yang lagi kita mau implementasi di funded proposal ini. Kita bikin membership Cardano Indonesia yang nantinya kita bisa pakai di event offline. Kayak gitu. Sama bisa untuk voting juga nih, kayak Bro Dion bilang, bayangkan nyawa yang bisa diselamatkan untuk membawa hasil pemilu. Iya benar. Kalian voting, ntar tinggal pakai apps aja. Nah, keuntungannya adalah, selama ini kan jadi problemnya, bener nggak sih orang yang nyoblos untuk pemilu itu orangnya beneran atau enggak? Nah, di sini sih kita nggak bisa tahu orang yang nanti ngecek itu milih partainya atau milih apanya itu orangnya beneran atau enggak. Karena tadi yang siapa tuh?
mau mitigasi penyalahgunaan agak susah. Misalkan gini, saya kasih HP saya ke anak saya, atau saya kasih HP saya ke istri saya yang milihin, itu bisa. Tapi yang bisa dikurangin adalah jumlah orang yang bisa ngevoting itu terbatas. Nggak ada KTP palsu, terus orang yang bawa kotak juga nggak digebukin lah segala macam. Itu kan ngebawa banyak impact yang bagus sih. Emang nggak dipungkiri bahwa penyalahgunaan ada. Misalkan saya ngasih HP saya ke Bro Andre Cahyadi, bisa dia ngefotongin buat saya. Ya udah, itu problem saya dengan Bro Andre Cahyadi. Tapi government atau pemerintah dia cuma perlu tahu, oh si Andreas ngevoting dan dia adalah pemilih yang resmi. Dia punya KTP, dia punya verifiable credentials, dan dia punya hak untuk ngevoting. Kayak gitu. Thank you Bro Dion chatnya. Ini Bro Yan juga keren nih, bisa dipakai untuk membership eksklusif, misalkan Ferrari Owners Club atau Maserati Owner Club. Atau kalau nggak, dipakai di hotel. Misalkan ngumpulin poin, rewards. Nah, tadi yang saya bilang, NFT untuk kepemilikan. Sedangkan SSI atau Self-Sovereign Identity untuk lebih ke arah kayak gini nih, identitas, rewards, segala macam, kayak gitu. Nah, apakah SSI dan NFT bisa digabungkan atau kerjasama? Ya bisa. Misalkan setelah punya rewards berapa, terdapat NFT, kayak gitu. Tapi NFT kebanyakan untuk bukti kepemilikan, kayak kepemilikan sertifikat tanah rumah, kalau nggak sertifikat apa ya lagi ya, tadi kepemilikan digital arts di internet, kayak gitu-gitu. Oke, ada pertanyaan lagi? Tinggal 15 menit lagi. Iya, mantap Bro Andreas penjelasannya. Mungkin Jadi, kita langsung ke pertanyaan terbaik dulu, atau masih mau ada pesan-pesan dulu? Oke, silakan Ape. Oke, mungkin bisa ini dulu, kasih Langsung aja hadiah dulu. pertanyaan Terus ntar terbaik ya. kita jelasin komunitas Cardano Indonesia dan workshop berikutnya. Boleh. Hari ini banyak banget pertanyaan yang bagus-bagus. Tapi Susah milihnya. sayangnya hanya bisa 2 orang pemenang. Dan untuk pemenang pertanyaan terbaik hari ini ada 2, yaitu Bro Ape dan Bro Guntur Wibawa. Congrats ya teman-teman. Bro Ape dan Bro Guntur Wibawa. Mungkin nanti alamatnya boleh langsung kirim ke saya. Oke, silakan saya balikin ke Bro Andreas. Masih ke mute, Bro. Oke, terima kasih. Congrats Bro Ape sama Bro Guntur untuk pertanyaannya. Ntar walletnya bisa dikasih ke Bro Andre Cahyadi atau ada handle-nya. Yang belum tahu ada handle itu apa, saya tunjukin dulu. Pakai pool PM aja. Ini apa namanya? Blockchain Explorer juga. Ada yang namanya ada handle. Kita punya, Cardano Indonesia tuh punya ada handle cardano_.id atau cardano.id, sama aja. Kalau kalian search, itu langsung kelihatan nih treasury wallet kita dan token-tokennya. Kalau kita punya 2 di sini, ini namanya ada handle. Jadi mempermudah dibandingin kalian ngetik ADDR1 dan seterusnya, mau ngirim ada atau token, beli aja nih, ada handle. Kita pernah bahas ini di workshop yang kemarin, belinya di adahandle.com. Harganya 10 ada, maksimal sih 15 karakter ya. Jadi dari 10 sampai 15 karakter harganya 10 ada. 7 sampai 9 kalau nggak salah sekitar 60 ya, atau 30 saya lupa. Ini tinggal min handle aja di sini. Kalau yang belum punya handle, ini ngebantu banget. Tapi kalau kalian punya ini, problemnya jadi orang lebih gampang untuk ngeliat wallet kalian. Misalkan, apa ya, saya coba search aja nih. Saya nggak ngerti ini siapa yang punya, tapi saya coba aja. LOL, misalkan LOL. Kayaknya ada handle-nya deh. Kalau nggak ada, saya coba ganti. Misalkan, apa ya, Hosky. Coba, ada nih. Saya bisa ngeliat nih. Saya nggak perlu tulis, saya nggak perlu tahu ADDR-nya dia. Tapi saya nggak tahu siapa yang punya. Tapi dia punya 43 juta Hosky token dan 4.200 EDA. Dan dia nge-staking di Vegas. Kekurangannya itu, orang bisa ngecek aja.
Nah, terus buat teman-teman yang punya NFT nggak kepake atau mau nyumbang EDA buat jadi reward door prize berikutnya, bisa sumbang ke $Cardano_ID. Jadi lewat wallet kalian, biasanya apa, Nami atau Eternal, itu udah support ini sih, atau CC Vault. Ini ada beberapa sumbangan NFT yang ntar kita pakai juga buat door prize. Jadi kalau ada teman-teman yang punya NFT nggak kepake, bisa disumbangkan ke treasury wallet kita, untuk kita sendiri juga untuk reward workshop. Oke, itu aja dari saya, thank you. Untuk sama ini satu lagi, untuk workshop berikutnya, itu bisa dicek di Meetup Blockchain, Cardano Blockchain Jakarta, saya share aja linknya di sini. Ini workshop berikutnya ini diskusi mengenai Cardano ekosistem, selalu ada di minggu ketiga. Cuma ini jamnya salah, belum saya rubah, ntar saya rubah. Jam 4 sore sampai jam 17.30, jam 4 sampai jam 5.30 sore, karena ada puasa selama bulan April ini. Ini ntar kita akan ngebahas Milkomeda berikutnya, sama update-update terbaru soal kalau ada update dari Minswap, Ardana, dan lain-lain. ISPO, kalau teman-teman yang mau ikut, ISO, ntar kita infoin sih di sini. Ngebahas macam-macam sih. Jadi kalian bisa tanya macam-macam juga di sini. Ada ekosistemnya berkembang seperti apa sih? DEX-nya apa aja yang baru? Bro Dion sama Bro Jordi, Vincent juga akan ngejelasin. Kira-kira sama ada Bro Kaliburn juga di sini akan ngejelasin. Kalau kalian mau invest, kira-kira ya invest di mana ya? Atau ada apa aja nih, liquid finance ada info nggak kayak gitu? Atau NFT ada yang oke nggak untuk jual beli? Bisa kita bahas di sini. Terus buat teman-teman yang belum join, bisa join, mungkin Bro Andre Cahyadi bisa share kalau mau join link tree kita ya, bentar. Ini ada link tree-nya, saya bukain dulu. Saya share chat-nya aja di sini. Yang belum join, silakan join. Ini kita ada Discord, kebanyakan di Telegram, ada Twitter juga. Saya bukain. Terus kalau mau donasi, ini ada nih donasi di bawah. Ini ada pertanyaan saya jawab juga dari Ivan, kalau NFT Cardano dijual di mana ya platformnya? Oke, saya jawab di sini aja. Ada beberapa marketplace-nya, cnft.io. Ini kita pernah bahas, harus login dulu, bisa di sini jual belinya. Terus ada jpeg.store, di sini, saya share aja. Mungkin Bro Kaliburn bisa bantu di sini, dia expert juga di sini jual beli NFT. Sama ada token.io. Saya share juga. Silakan bisa dicek aja kalau mau jual beli NFT kayak gini. Tapi ini second hand ya, bukan second hand apa sih? Bukan dari awal dari presale. Kalau dari presale biasanya ngecek di Twitter aja. Di Twitter banyak kok itunya apa namanya. Ikutin aja biasanya, kalau mereka mau presale, teman-teman udah ngasih tahu infonya. Kalau nggak join Discord-nya si kawan. Ada Bro Andrew kan dari kawan di sini. Mungkin bisa di-share invite link-nya ke itu Discord-nya kawan. Kemudian ada info juga si ISO yang lagi hot, initial stake pool offering itu dari Ardana, itu si Cardanesia, stake pool dari Indonesia, sama stake poolnya kawan Wapul yang dipegang sama Bro Andrew Ponto di sini, itu kepilih untuk ISO-nya Ardana. Saya bukain aja sekalian. Masih ada waktu kan? Sebentar ya. Bisa cek nih Ardana. Mana sih SPO-nya? Sebentar. Nah, ini dia. Ini si kawan masuk ke sini, jadi kalau kalian mau staking dan mau dapetin token dana, bisa staking di kawan, sama bisa staking di ADI. Ini Cardanesia punya. Kayak gitu. Nah itu, stake pool Indonesia ada di bawah itu. Ini yang di Bro Andre Cahyadi udah terus di chat. Yang kepilih untuk ISO-nya atau ISPO-nya si Ardana itu si Adi sama kawan. Jadi nah itu Bro Kaliburn jadi udah kasih juga penjelasan. Mungkin Bro Kaliburn bisa sepatah dua patah kata ngejelasin ISO, silakan.
Atau Bro Andre Cahyadi atau Bro Dion, silakan. Halo, ke-mute. Halo. Iya, Bisa silakan. dengarkan? Bisa. Ya, ini mungkin sharing aja teman-teman sebelum selesai hari ini. Jadi ISO itu sebenarnya kayak IPO ya. Jadi kalau di saham itu kan ada initial public offering. Kalau ini ISO itu kita nge-staking di tempat salah satu stake pool, nanti kita dapat tokennya mereka secara rewardnya ada dua macam, antara reward EDA kita dirubah menjadi tokennya stake project itu, atau mereka memberikan free token plus EDA-nya juga. Jadi yang sekarang lagi jalan stake pool operator kita itu di Ardana ya, jadi token Dana, bukan Dana token yang Indonesia yang kita bilang itu, tapi ini adalah platform. Jadi tinggal cari aja. Kalau tadi saya kasih link itu, kalau saya cek Cardanesia udah saturated, jadi teman-teman bisa arahkan ke kawan kalau untuk Ardana, jadi karena kawan masih 8 juta sekian stakingnya. Kalau Adi udah 68 juta lebih, jadi udah Oke, saya saturated. coba cek dulu ya. Ini teman-teman bisa cek di Coba. adapulse.org. Kalau Ini ke full PM aja bro. Hah? Ini di Full Adapulse PM, juga kelihatan nih. Di Pulpic lebih enak sih lihatnya. Di mana? Full PM. Oh, Pulpic yang tadi. Apa? Tadi ada linknya tadi. Ada linknya di chat kok. Bentar, gua bukain dulu. Pulpic PE. Asik. PE. Terus belakangnya apa? .com. Oke, Nah, di Pulpic. ISO, klik yang sebelah kiri di tabelnya itu, paling bawah ada ISO. Oke, ini yang lagi jalan ya? Itu yang live kan, Ardana. Oke, kita klik aja. Nah, di sini bisa kelihatan kalau fine aja, Ctrl F Adi itu udah, ya kawan dua masih 8 juta sekian, saturasi di sebelah kanan tuh 12,5. Belum 100%. Jadi masih hijau warnanya, kalau yang masih aman tuh hijau. Ini Adi udah 97%. Oke. Udah sangat saturated Adi. Oke, jadi kalau mau bantu kawan-kawan kita yang stake pool operator, silahkan staking di kawan ini. Kebetulan ini SPO-nya ada kan, si Bro Andrew Ponto. Mungkin bisa kasih penjelasan. Tadi ada kayaknya orangnya. Udah cabut kayaknya. Oke, ya udah silakan staking di tikernya kawan. Buat teman-teman yang Wita udah buka puasa ya? Atau belum? Iya, betul. Kayaknya udah deh. Selamat berbuka puasa juga. Wita atau di WIT. Oke, kita tinggal 1 menit lagi. Terima kasih untuk teman-teman yang udah datang. Terima kasih juga untuk Bro Andre Cahyadi, Bro Dion, Bro Yan yang udah nge-support juga. Buat teman-teman yang belum join, silakan tadi join di meetup kita, join di Linktree kita, di Telegram dan lain-lain. Dan kita ada workshop berikutnya juga. Jadi ya ikutin terus aja. Kita kan selalu kasih info terbaru biar teman-teman belajar bersama dan bisa cuan bersama juga kayak gitu, dan nggak kena tipu, scam dan lain-lain. Kalau ada pertanyaan tanya aja, jangan takut. Sesat bertanya ya, malu bertanya sesat di jalan kayak gitu. Mungkin Bro Andre bisa kasih kata penutup. Ya, semoga sharing dari Bro Andreas hari ini bermanfaat buat kita semua sebagai pengantar ke SSID, Self Sovereign Identity. Ya, harapannya sih kita sebagai early adopter bisa ikut kontribusi mengembangkan dan tentunya memakai juga nanti ke depannya ya. Itu aja sih. Thank you semua yang udah hadir hari ini. Oke, terima kasih buat semua yang udah hadir hari ini. Nanti video recordingnya akan kita upload ke YouTube channel kita. YouTube-nya ada di Linktree juga. Ntar dia dulu sama Bro Dion, ntar kita update. Oke, terima kasih yang udah datang. Selamat berbuka puasa buat yang pantang, dan juga ya semoga sehat-sehat selalu teman-teman. Dan selamat beristirahat juga, besok hari Senin lagi.